Karena perjuangannya dianggap membahayakan pemerintah pada waktu itu, selama 27 tahun ia harus mendekam di penjara di lepas pantai Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Salam, para sahabat relawan Injil dimanapun berada. Seorang pemimpin Afrika Selatan dengan nama aslinya Rolih Lahla Dalih Bunga Mandela dari suku Madiba. Ketika menempuh pendidikan di Hunu, seorang guru memberinya nama Nelson, sehingga mulai saat itu ia dikenal dengan sebutan Nelson Mandela. Masa muda Mandela dihabiskan untuk berjuang melawan politik apartheid yang dijalankan oleh penguasa kulit putih guna mendapatkan kesetaraan hak tanpa membedakan warna kulit. Karena perjuangannya dianggap membahayakan pemerintah pada waktu itu, selama 27 tahun ia harus mendekam di penjara di lepas pantai Cape Town, ibu kota Afrika Selatan. Pernyataan politik Mandela yang terkenal dalam persidangan di pengadilan Refunia pada tahun 63 lalu adalah, "Saya memiliki bayangan ideal mengenai masyarakat yang demokratis dan bebas. Dalam masyarakat itu, semua orang hidup bersama dengan harmoni bersama dalam kesempatan yang sama. Hal itu merupakan harapan ideal saya. Saya ingin hidup untuk mencapai itu. Tetapi jika diperlukan, saya juga sudah siap untuk mati." Bulan Februari 90, Mandela dibebaskan dari penjara dan kembali ke kancah politik dengan menjadi Ketua Kongres Nasional Afrika, dan pada bulan Mei 94 ia terpilih menjadi presiden kulit hitam yang pertama dari Republik Afrika Selatan. Program utamanya setelah menjadi presiden adalah melakukan rekonsiliasi dengan mantan rezim apartheid. Mandela tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk membalas dendam terhadap lawan-lawan politiknya, karena ia menyadari bahwa membalas kebencian dengan kebencian adalah sama dengan menambah kebencian itu sendiri. Dengan kebesaran hati, Mandela berusaha melakukan rekonsiliasi nasional untuk menciptakan perdamaian di Afrika Selatan. Karena baginya tidak akan pernah ada kemakmuran dan ketentraman dalam suatu negara tanpa didahului dengan perdamaian di antara warganya. Mandela telah membuktikan bahwa dengan berdamai dan mengasihi musuh-musuh politiknya, ia bisa menciptakan ketentraman bagi kehidupan bangsa dan negaranya. Sehingga bangsa itu bisa hidup tanpa kecurigaan satu sama lain dan bersama-sama membangun negara tersebut. Sahabat, berdamai itu mudah jika dilakukan hanya melalui lidah bibir saja. Juga di meja perundingan, ketika mulut dengan tersenyum mengatakan bersedia berdamai dan saling memaafkan, tangan-tangan juga terlihat bersalaman. Namun, kaki-kaki yang ada di bawah meja tidak sejalan. Kaki-kaki tersebut masih saling sepak, saling injak, dan saling tendang kaki lawan.
Berdamai itu membutuhkan kasih. Paling tidak mengasihi pihak yang pernah menyakiti. Itu pasti tidak mudah. Namun dengan kebesaran hati dan kesediaan memberikan maaf, maka akan tercipta perdamaian sebagaimana yang diingatkan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sahabat, siksa salib tidak membuat Yesus membenci para penganiaya Dia. Bahkan ucapannya di kayu salib, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan bersedia memberikan pengampunan, bagaimana dengan kita? Sahabat, bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin.